Oke ya. Baik, saya akan jelaskan terkait dengan RPS, rencana perkuliahan semester yang benar itu bukan perkuliahan ini. Ini salah ini apa namanya dari template-nya nih. Ya, jadi saya akan jelaskan tentang rencana pembelajaran semester yang disebut dengan RPS. Nanti yang sudah jadi dosen, yang akan jadi dosen harus bisa menyusun RPS. Oke? RPS kita mata kuliah Filsafat dan Pemikiran Pendidikan Agama Islam, ya, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor, ya. Saya yang menyusun program Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor tahun akademik 2025-2026. Oke, ini adalah struktur dari RPS-nya. Saya akan jelaskan ya. Mulai dari kita di program studi Magister Pendidikan Agama Islam, ini mata kuliahnya, kemudian rumpun keilmuannya, bobotnya 3 SKS, masuk semester 2, ini kemudian dibuatnya 2 Februari 2026. Saya sendiri sebagai dosen pengembang RPS, kemudian diketahui oleh Ketua Prodi, ya, Kepala Prodi, gitu ya. Kepala Prodi yaitu Bapak Dr. Zainal Abidin MSI. Oke, di RPS kita perlu memahamkan dulu tentang CPL, capaian pembelajaran di program studi ini. Ya, ini standar dari Kementerian Agama Republik Indonesia terkait dengan CPL, ya, ada CPL sikap, ya, kemudian CPL ilmu pengetahuan, pengetahuannya, kemudian CPL kompetensi umumnya dan CPL kompetensi khusus. Saya ambil satu saja. Jadi capaian pembelajaran sikap ya dari mata kuliah ini adalah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yaitu kejujuran, kebebasan, dan otonomi akademik yang diembannya. Selain juga ada CPL yang lainnya nanti saya akan share, saya akan bagikan ke mahasiswa untuk mata kuliah di atau RPS mata kuliah ini ya. Kemudian untuk CPL pengetahuan, di sini diharapkan mahasiswa itu memahami tentang menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis ya dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa internasional yang lainnya dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja ya, terutama nantinya sebagai praktisi. Selain itu juga menguasai ini ya pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan agama dan sains sebagai paradigma keilmuan khususnya dalam ilmu pendidikan agama Islam ya. Kompetensi umumnya ini menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang keahliannya yaitu pendidikan agama Islam. Kemudian juga secara khusus nih CPL kompetensi khususnya mengimplementasikan atau mampu mengimplementasikan mata kuliah ini filsafat dan pemikiran pendidikan agama Islam khususnya secara komprehensif dan mendalam di tengah perubahan masyarakat dalam konteks pendidikan agama Islam. Ini adalah CPL, capaian pembelajaran yang ada di program studi yang diamanahkan ke CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, ini adalah CPMK. Ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah ada 8. Ini perlu saya bacakan. Jadi setelah belajar mata kuliah ini diharapkan mahasiswa pertama yang mampu menjelaskan pengertian, karakter, tujuan, filsafat khususnya filsafat pendidikan agama Islam. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengkritisi berbagai aliran filsafat serta mengevaluasi metode ilmiah dari perspektif filsafat Islam ya. Kemudian mahasiswa mampu berpikir kritis dan reflektif dalam menganalisis persoalan kehidupan dan masalah pendidikan agama Islam serta pengembangan ilmu pengetahuan lainnya.
ya. Kemudian mahasiswa juga mampu memahami filsafat Barat dan Islam serta mengkritisinya dalam konteks filsafat pendidikan agama Islam. Kemudian memahami, ini nanti kita akan bahas satu-satu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari pendidikan agama Islam. Kemudian mampu menghubungkan konsep filsafat dengan disiplin ilmu lainnya dan menerapkannya dalam filsafat ilmu di riset ilmiah. Kemudian mampu memahami etika dalam penelitian ilmiah dan tanggung jawab ilmuwan serta bersikap kritis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Yang terakhir, ini menjadi CPMK yang ke-8, mahasiswa mampu menghasilkan karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh pengelola jurnal ilmiah nasional. Ya, jadi ada 8 CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dikuasai ya setelah mencapai mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman secara mendalam mengenai filsafat dari dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang menjadi dasar bagi filsafat dan worldview dalam pengembangan ilmu pendidikan agama Islam. Ya, jadi ini akan dikaji pengertian, kemudian ruang lingkupnya, karakternya, pemikir-pemikirnya, sampai konteks pendidikan agama Islam. Ya, strategi penyajian mata kuliah ini berupa diskusi, ada case study, ada mini riset, dan juga nanti ada challenge terkait dengan how to improve our skill ya dalam writing skill dan juga speaking skill. Penilaian akhir kesuksesan mata kuliah meliputi kehadiran, keaktifan, diskusi kelas, studi kasus, mini project, termasuk juga ujian tengah dan akhir semester. Sebenarnya sekarang lebih tepatnya adalah assessment ya tengah semester dan akhir semester. Jadi jangan tidak menggunakan istilah ujian karena hidup itu sudah terlalu banyak ujian gitu ya. Serius banget dari tadi ini. Ya. Oke, ini bahan materi yang kita pelajari ada 16 ya, dua satu asesmen tengah semester dan asesmen akhir semester. Jadi ada 14 pertemuan. Kita akan belajar dari awal definisi, kemudian juga sejarah, kemudian ruang lingkup, kemudian objek, karakteristik, manfaat mempelajarinya, kemudian teori kebenaran, antara logika, akal, dan wahyu, ontologi, epistemologi, aksiologi, metodologi, etika, estetika, sains, dan juga secara khusus adalah filsafat pendidikan agama Islam. Ini pustaka ya, pustaka artinya itu daftar pustaka referensi yang bisa digunakan. Saya juga ada dua buku nih, saya bawa ini Pemikiran Alam Yunaninya Muhammad Hatta, ini ya. Kemudian juga ini ada Dr. Kaberten, Sejarah Filsafat juga. Kemudian juga ada bukunya Jujun Surya Sumantri. Kemudian juga ada bukunya, saya juga gunakan profesor saya, Profesor Dr. Juhaya S. Praja, dan juga Profesor Dr. Ahmad Tafsir, dan yang lainnya cukup banyak sekali. Ini referensi pendukungnya. Kemudian ini secara detail dari day to day, bukan day to day ya, season by season ya, untuk pertemuan kita ya. Di pertemuan pertama kita akan bahas tentang hari ini yaitu kontrak perkuliahan dulu lah dengan deskripsinya ya. Pertemuan pertama, kedua definisi, kemudian ketiga sejarah seperti tadi yang disebutkan di atas, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan itu adalah asesmen tengah semester, kemudian kesembilan itu ada ontologi, kesepuluh ada epistemologi, kesebelas itu ada aksiologi, kedua belas itu metodologi, kemudian ketiga belas itu etika dan estetika, ke-12 itu tentang filsafat ilmu pengetahuan, yang ke-15 itu adalah filsafat dalam perspektif pendidikan agama Islam. Ini untuk penilaiannya, kalau mau nanya nilainya, partisipasi kuliah ini cukup besar, 35%, tugas itu 25%, tapi ini di sini kita sebenarnya nggak ada tugas, yang lebih tepat itu adalah challenge gitu ya. Challenge ya, yang akan kita pelajari. Kemudian ada asesmen tengah semester 15%, ujian akhir semester, total menjadi 100%. With me, Dr. Abdurrahman Misno.
MEI. Oke, sampai di sini dan kita bisa diskusi